wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Insya Allah semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Bu Evi Latifah dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitarku, subtema 1, benda tunggal dan campuran. Dengan tujuan pembelajaran mampu menyimpulkan pengertian zat tunggal dan campuran, mampu membedakan campuran homogen dan heterogen, mampu mengidentifikasi sifat campuran, serta melakukan praktik untuk membuktikan campuran homogen dan heterogen. Jadi, nanti setelah pemaparan materi, kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan mana yang termasuk campuran homogen dan mana yang termasuk campuran heterogen. Anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa untuk mengisi absen dengan melakukan list pada grup WhatsApp ya. Agar lebih semangat sebelum belajar, yuk kita nyanyi dulu, yaitu tentang zat tunggal dan campuran dengan menggunakan nada lihat kebunku. Udah pada tahu kan? Oke, kita mulai ya. Lihat sekitarku penuh dengan benda, ada benda tunggal dan benda campuran, gula dan garam, contoh benda tunggal, air teh dan kopi, contoh benda campuran. Ada dua jenis dalam zat campuran, ada homogen dan juga heterogen. Jika homogen tercampur sempurna, jika heterogen dapat dibedakan. Lihat sekitarku penuh dengan benda, ada benda tunggal dan benda campuran, gula dan garam, contoh benda tunggal, air teh dan kopi, contoh benda campuran. Ada dua jenis dalam zat campuran, ada homogen dan juga heterogen. Jika homogen tercampur sempurna, jika heterogen dapat dibedakan. Oke anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Anak-anak, coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Tentunya ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Benda yang ada di sekitar kita disebut dengan materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi terdapat di lingkungan sekitar kita. Coba perhatikan lingkungan ini. Ada batu, ada tumbuhan, ada rumput, ada bunga, ada air, ada udara yang kita hirup. Nah, benda-benda tersebut disebut dengan materi.
Materi sangat banyak jenisnya. Setiap materi memiliki sifat khas yang membedakan dengan materi lainnya. Meskipun demikian, terdapat juga persamaannya, sehingga materi ini dapat dikelompokkan. Materi dikelompokkan berdasarkan wujudnya dan berdasarkan zat penyusunnya. Pertama, berdasarkan wujudnya, dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Yang kedua, berdasarkan zat penyusunnya, dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Namun, pada hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai materi berdasarkan zat penyusunnya, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Anak-anak, ada yang pernah mendengar apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah materi yang terdiri dari satu zat atau materi sejenis. Adapun contohnya yaitu ada air, gula, garam, emas 24 karat, dan masih banyak lagi contoh zat tunggal yang ada di alam semesta ini. Nah, perlu kalian ketahui bahwa zat tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, ada yang disebut dengan unsur, dan kedua, ada yang disebut dengan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya ada besi, emas, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan menjadi bentuk zat yang lebih sederhana. Contohnya ada air, gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah perbedaan antara unsur dan senyawa. Sekarang kita akan membahas mengenai campuran. Ada yang tahu apa itu campuran? Campuran adalah suatu gabungan dari dua zat atau lebih yang tidak bersatu secara kimiawi dan zat-zat penyusunnya masih mempertahankan sifat masing-masing. Adapun contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada udara, tanah, jus, dan campuran air dengan bubuk susu. Perlu kalian ketahui bahwa campuran dibedakan menjadi dua jenis. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Apa yang membedakan campuran homogen dan heterogen? Yuk kita bahas secara bersama-sama. Pertama, ada campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya ada air garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Campuran homogen ini sering disebut dengan larutan. Larutan ini terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Pelarut adalah zat yang terdapat lebih banyak di dalam larutan, sedangkan zat terlarut adalah zat yang terdapat lebih sedikit dalam larutan. Misalnya dalam campuran sirup, pelarut yang sering digunakan itu adalah air, sedangkan zat pelarutnya adalah sirup. Sedangkan yang kedua itu ada campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen ini, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya ada campuran air dengan kopi dan air dengan pasir. Oke anak-anak, untuk membuktikan larutan yang termasuk homogen dan larutan yang termasuk heterogen, kita akan melakukan percobaan. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan
pada grup WhatsApp mengenai LKPD-nya. Sekarang perhatikan dulu lembar kerjanya. Nah, di sini sudah dicantumkan alat dan bahan apa saja yang digunakan serta bagaimana langkah-langkah kerjanya. Setelah melakukan percobaan nanti, kita akan amati apa yang akan terjadi, lalu tuliskan ke dalam sebuah tabel pengamatan. Yang pertama ada air, sirup, gelas plastik, dan kertas label. Kemudian ada garam dan gula. Ada 1 buah sendok, kopi, dan minyak. Untuk langkah-langkahnya yaitu masukkan gula, garam, sirup, minyak, dan kopi ke dalam masing-masing gelas plastik. Kemudian masukkan air secukupnya ke dalam masing-masing gelas. Lalu aduk setiap gelas agar tercampur dengan rata. Setelah diaduk, diamkan kurang lebih 3 menit dan amatilah apa yang akan terjadi. Nah, setelah didiamkan kurang lebih dari 3 menit, yuk kita perhatikan setiap gelasnya. Pada campuran air dan gula, dapat kita lihat air dan garamnya tercampur dengan sempurna, serta zat penyusunnya tidak dapat dibedakan, sehingga disebut dengan campuran homogen. Yang kedua, yaitu ada campuran air dan garam. Pada campuran ini dapat kita lihat sudah tercampur dengan sempurna dan zat penyusunnya tidak dapat dibedakan, sehingga disebut dengan campuran homogen. Yang ketiga yaitu ada campuran air dan minyak. Pada campuran ini dapat kita lihat tidak tercampur antara air dan minyak, tidak dapat terlarut atau zat penyusunnya dapat dibedakan, sehingga disebut dengan campuran heterogen. Yang keempat, ada campuran air kopi. Pada campuran ini dapat kita lihat tidak tercampur dengan sempurna dan terlihat ada endapan dari bubuk kopi, sehingga zat penyusunnya ini dapat dibedakan. Maka campuran ini disebut dengan campuran heterogen. Dan yang terakhir ada campuran air dengan sirup. Pada campuran ini dapat kita lihat sudah tercampur dengan sempurna dan zat penyusunnya tidak dapat dibedakan, sehingga disebut dengan campuran homogen. Sehingga air gula, air garam, dan air sirup termasuk homogen, dan air kopi serta air dan minyak termasuk campuran heterogen. Anak, jangan lupa untuk menuliskan hasil pengamatannya ke dalam tabel yang terdapat di dalam LKPD. Dan jangan lupa juga untuk kirimkan hasilnya dalam grup WhatsApp ya. Jadi bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu dengan mengetahui perbedaan antara campuran homogen dan heterogen, kita dapat membedakan campuran dari bahan-bahan yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar kalian lebih memahami pembelajaran pada materi ini, jangan lupa untuk kerjakan soal evaluasi yang telah Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Untuk pembelajaran besok, kita akan belajar mengenai unsur-unsur dalam iklan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Yuk kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.